Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anisya Pasya, NIM E1B018019. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 5, kelas A pagi. Berdirinya saya di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang diampu oleh dosen saya, Ibu Hajah Yuliatin, SPD MH. Di samping untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut, tujuan pembuatan video ini juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saya terkait tentang materi yang ada di dalam mata kuliah pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang sudah diajarkan sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bahas di video ini yaitu ada 4 materi. Yang pertama, konsep dasar pemerintahan daerah dan desa. Yang kedua, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan daerah dan desa. Dan yang keempat, tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar pemerintahan daerah dan desa, yang dimana terdapat 5 substansi di dalamnya, yaitu yang pertama, pengertian pemerintahan daerah, yang kedua, perangkat pemerintahan daerah, yang ketiga, pengertian pemerintahan desa, yang keempat, perangkat pemerintahan desa, dan yang kelima, hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Baik, saya akan menjelaskan substansi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian pemerintahan daerah. Di sini saya mengambil pengertian pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 2, yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pengertian pemerintahan daerah yang sudah dikemukakan tadi, maka yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah, baik itu daerah provinsi atau kabupaten kota, oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi kedua, yaitu terkait perangkat pemerintahan daerah. Adapun perangkat pemerintahan daerah terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat. Kemudian yang kedua, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Serta yang ketiga, unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi yang nomor 2, yaitu terkait dengan pengertian pemerintahan desa. Di sini saya mengambil pengertian pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 Ayat 2, yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dari referensi yang saya baca juga mengenai pengertian pemerintahan desa, yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Selanjutnya, substansi keempat, perangkat pemerintahan desa. Perangkat desa dipimpin oleh kepala desa yang posisinya sejajar dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yang dimana keduanya merupakan puncak pemerintahan, dimana kepala desa ini adalah petugas pelaksana pemerintahan.
Kemudian di bawah kepala desa terdapat sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa. Sekretaris desa juga mengepalai beberapa bidang tata usaha yang ada di bawahnya yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing desa. Setelah sekretaris desa, di bawahnya terbagi menjadi dua, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan. Untuk unsur pelaksana teknis lapangan terdapat beberapa kepala, yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Sedangkan untuk unsur kewilayahan, yang dimana untuk melengkapi pengertian dari pemerintahan desa terdapat kepala dusun dan administrasi desa, dimana kepala dusun ini jumlahnya tergantung kepada luas desa serta banyaknya dusun di dalamnya. Selanjutnya, substansi yang kelima atau substansi yang terakhir yaitu terkait dengan hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita lihat secara geografis bahwa wilayah pemerintahan desa juga merupakan wilayah pemerintahan daerah, terutama hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan desa ini terutama dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan serta kegiatan dan urusan yang diserahkan dari daerah ke desa untuk dikerjakan secara bersama. Namun di desa ini juga tetap memiliki otonominya sendiri, dalam artian desa tetap memiliki atau mempunyai pemerintahannya sendiri dalam mengatur rumah. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, di mana terdapat 3 substansi yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian asas, yang kedua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan yang ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian asas. Definisi asas menurut KBBI adalah dasar atau hukum dasar. Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas adalah dasar, hukum dasar atau prinsip dasar yang dimana asas ini yang dijadikan acuan atau patokan seseorang untuk berpikir dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi kedua, yaitu terkait dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimana diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang terdiri dari 10 asas, yaitu pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kemudian yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Selanjutnya yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya yang kelima, asas proporsional. Asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Kemudian yang keenam ada asas profesionalitas.
Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan, asas efisiensi. Menurut Prajudi Atmosudirjo, asas efisiensi adalah sasaran wajib dikejar seoptimal mungkin dengan kehematan biaya dengan pencapaian produktivitas tinggi. Kemudian yang kesembilan, asas efektivitas. Efektivitas adalah kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada asas keadilan. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan substansi yang ketiga, yaitu terkait dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak melenceng dari rel yang sudah ada. Kemudian berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu ada 11 asas, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, tertib penyelenggaraan pemerintah. Asas tertib penyelenggaraan pemerintah adalah asas yang menjadi landasan peraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, asas tertib kepentingan umum. Asas tertib kepentingan umum ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kelima, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam, asas profesionalitas. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedelapan, asas efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan efisiensi yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kesembilan, asas kearifan lokal. Asas kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Yang ke-10, asas keberagaman. Asas keberagaman adalah asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir, asas partisipatif. Asas partisipatif adalah asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
Baik, selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu terkait kewenangan pemerintahan daerah dan desa, di mana terdapat 5 substansi di dalamnya, yaitu yang pertama pengertian kewenangan, yang kedua kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, yang ketiga kewenangan pemerintahan daerah provinsi, yang keempat kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan yang kelima kewenangan pemerintahan desa. Baik, saya akan menjelaskan substansi nomor 1, yaitu terkait dengan pengertian kewenangan. Pengertian kewenangan dalam KBBI diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kemudian menurut G.R. Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki kewenangan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah dasar untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan, dan melakukan kegiatan atau aktivitas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi nomor 2, yaitu kewenangan pemerintahan yang tidak diberikan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Kewenangan tersebut ada 6, yaitu yang pertama politik luar negeri. Politik luar negeri maksudnya di sini adalah kerjasama dengan negara lain yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat karena agar nantinya tidak ada perbedaan politik luar negeri dengan pemerintahan pusat. Yang kedua, pertahanan. Maksudnya pemerintah daerah tidak bisa mendirikan atau membuat angkatan bersenjata sendiri atau menyatakan damai atau menyatakan perang dengan negara lain. Yang ketiga, keamanan. Maksudnya di sini tidak diperkenankan untuk mendirikan sebuah instansi seperti kepolisian negara untuk menjaga ketertiban dan juga tidak boleh menindak kelompok atau organisasi yang berniat untuk mengganggu keamanan negara. Yang keempat, mendirikan lembaga negara. Maksudnya di sini pemerintah daerah tidak berhak mendirikan sebuah institusi atau ikut campur dalam konstitusi negara seperti penetapan undang-undang atau pengangkatan hakim dan jaksa. Yang kelima, kebijakan moneter dan fiskal nasional. Maksudnya di sini pemerintah daerah tidak berhak untuk menciptakan mata uang sendiri dan juga mengurus kebijakan ekonomi atau pengedaran uang di masyarakat. Dan yang keenam, kebijakan mengenai agama atau kepercayaan. Maksudnya pemerintah daerah tidak berhak membuat hari libur keagamaan berskala nasional. Pemerintah daerah juga tidak berhak untuk memberikan pengakuan terhadap sebuah agama. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi nomor 3 dan nomor 4, yaitu terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Di sini ada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Dan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Adapun urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007, yaitu terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, kooperasi dan UKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenaga kerjaan, ketahanan pangan, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertahanan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Selanjutnya, urusan pilihan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota adalah yang pertama kelautan dan perikanan, pertahanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri,
perdagangan, dan ketransmigrasian. Di sini urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah, kabupaten atau kota berdasarkan atas tugas pembantuan. Secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah, kabupaten atau kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, dan kriteria yang dipersyaratkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi kelima, yaitu substansi terakhir pada materi ketiga ini, yaitu terkait dengan kewenangan pemerintahan desa. Yang pertama, ada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang terdiri dari sistem organisasi adat, kemudian pembinaan kelembagaan masyarakat, kemudian pembinaan lembaga dan hukum adat, kemudian pengelolaan tanah kas desa, kemudian pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul ini diatur dan diurus oleh desa. Yang kedua, kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa yang terdiri dari pengelolaan tambahan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, pengelolaan perpustakaan dan taman desa, pengelolaan embung desa, pengelolaan sumber air minum desa, pembuatan jalan desa antar pemukiman kewilayahan pertanian, dan kewenangan ini diurus oleh pemerintahan desa. Dan yang ketiga, kewenangan pemerintahan desa yang merupakan hasil limpahan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota, yaitu terdiri dari penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat desa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir di video ini, yaitu materi keempat yang terkait dengan tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa. Adapun pada materi ini terdapat 5 substansi. Yang pertama, pengertian perangkat daerah. Yang kedua, pengertian perangkat desa. Yang ketiga, tugas dan wewenang perangkat daerah provinsi. Yang keempat, tugas dan wewenang perangkat daerah, kabupaten atau kota. Dan yang kelima, tugas dan wewenang perangkat desa. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan substansi nomor 1 terkait pengertian perangkat daerah. Di sini saya mengambil pengertian perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yaitu perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, substansi nomor 2 yaitu terkait dengan pengertian perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pengertian tersebut saya mengambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi nomor 3 dan nomor 4, yaitu terkait dengan tugas dan wewenang perangkat daerah provinsi dan tugas dan wewenang perangkat daerah kabupaten atau kota. Di sini saya akan menjelaskan perangkat keduanya karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana dikatakan bahwa keduanya memiliki perangkat yang sama yang terdiri dari 5
Namun yang membedakan hanya pada perangkat daerah, kabupaten atau kota saja, yang dimana daerah, kabupaten atau kota memiliki perangkat kecamatan. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota mempunyai perangkat yang sama, yang terdiri dari 5 perangkat, yaitu yang pertama sekretariat daerah, yang kedua sekretariat DPRD, yang ketiga inspektorat, yang keempat dinas, dan yang kelima badan. Yang pertama, tugas dan wewenang sekretariat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Apabila sekretaris daerah provinsi berhalangan menjalankan tugasnya, tugas sekretaris daerah provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atas persetujuan menteri. Kemudian apabila sekretaris daerah kabupaten atau kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya, tugas dan wewenang sekretariat DPRD. Pada pasal 215, sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas yang pertama menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, yang kedua menyelenggarakan administrasi keuangan, yang ketiga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan yang keempat menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, tugas dan wewenang inspektorat. Pada pasal 216, inspektorat daerah dipimpin oleh inspektor. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Selanjutnya, dinas. Pada pasal 218, dinas dipimpin oleh seorang kepala. Kemudian kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian yang terakhir, badan. Pada pasal 220, badan dipimpin oleh seorang kepala. Kemudian kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, yang membedakan perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten atau kota, yaitu perangkat daerah kabupaten atau kota yang memiliki perangkat kecamatan. Pada pasal 221, daerah kabupaten atau kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kemudian pada pasal 224, kecamatan dipimpin oleh seorang kecamatan disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melalui sekretaris desa. Kemudian pada pasal 225, camat mempunyai tugas, yaitu yang pertama penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 6. Kemudian yang kedua mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang keempat mengordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada. Yang kelima mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Yang keenam mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. Kemudian yang kedelapan melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota yang ada di kecamatan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan substansi kelima, substansi terakhir dari materi keempat ini, yaitu terkait tugas dan wewenang perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang biasa disebut SOTK ini, mulai dari pasal 7 sampai pasal 10 disebutkan bahwa perangkat desa mempunyai tugas dan fungsi yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sekretaris desa. Pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Kemudian ayat 2, sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, tugas dan wewenang kepala urusan. Pada pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kemudian ayat 2, kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, tugas dan wewenang kepala seksi. Pada pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Ayat 2, kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dan yang terakhir, tugas dan wewenang kepala kewilayahan. Pada pasal 10, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dari saya. Saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.